Dan dengan tegas Tuhan Yesus berkata kepada sang ayah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa bersama-sama lagi di dalam ibadah online CCC. Dan pada hari ini kita mau tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan, bersuka cita di hadapannya karena apa yang Dia perbuat dalam hidup kita, atas segala mujizatnya yang terjadi dalam hidup kita, dan apa yang Tuhan perbuat selalu indah pada waktunya. Dan kita naikkan syukur kita kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali bisa bersama-sama berkumpul, menikmati akan hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing, di dalam keluarga kami, dan kami percaya Engkau Allah yang hadir di dalam setiap keluarga kami. Engkau Allah yang bertahta Tuhan, Engkau Allah yang hadir dimanapun kami berada pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika umat-Mu memuji memuliakan Engkau, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, melawat kami semua, menghiburkan hati yang susah, mengembalikan semangat yang telah patah, memulihkan kami semua, dan menjadikan kami sebagai manusia-manusia yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan agar setiap kami pada hari ini dapat melihat ada satu perubahan yang besar ketika kami mengikuti ibadah ini. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang juga bekerja walaupun melalui siaran online. Tetapi Engkau Allah yang juga bekerja di tengah-tengah kami dan menyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya waktu kita semua berkumpul bersama-sama, hidup rukun bersama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya. Haleluya. Katakan bersama, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun,
seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya kita rukun bersama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Haleluya. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Katakan bersama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan. Angkat tanganku, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Katakan bersama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka,
bersuka citalah. Haleluya, haleluya, pujilah namanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami dapat bersuka cita bersama-sama karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang peduli terhadap kehidupan kami. Kuasa-Mu memulihkan kami. Dan ada hati yang baru yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat melihat sungguh indah rencana-Mu di dalam hidup kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih ya Tuhan. Kita akan bersama. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkanku. Baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama-sama, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang kupandang,
bagi kami. Kau sungguh Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang mempedulikan kehidupan kami. Kaulah Bapa kami, dan Kau adalah Raja kami, berdaulatlah di atas kehidupan kami. Haleluya. Kaulah segalanya, katakan bersama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setiamu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Bapa kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menaikkan syukur kami kepadamu. Tengah-tengah perhimpunan keluarga kami, kami naikkan syukur kami kepadamu. Dalam segala keadaan kami tetap menaikkan syukur kami kepadamu. Karena Engkaulah Allah, Bapa kami, dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur umat-Mu bersama-sama. Di hadapan hadirat Tuhan kami naikkan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu yang menghembuskan nafas yang segar di dalam kehidupan kami yang saat ini sedang letih, lesu, dan berbeban berat akan menemukan kelegaan di dalam Engkau. Bagi kami yang sakit pun juga kami akan disembuhkan oleh karena Engkau menjamah kami. Dan kuasa firman-Mu selalu memberikan satu dampak yang besar dalam hidup kami, untuk kami tetap percaya kepadamu, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali pada hari ini saya bisa menemui Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebelum kita masuk ke dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 13 Desember, Gereja CCC akan kembali memulai ibadah on-site kita yang akan dilakukan di Kelapa Gading, di Jalan Pegangsaan 2 nomor 138, Jakarta Utara. Tentunya dengan pembatasan-pembatasan seperti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Oleh sebab itu kita juga harus membatasi jumlah orang yang hadir, membatasi usia, dan kita menaruh beberapa alat-alat baik itu disinfektan, mencuci tangan, ataupun yang lain-lainnya juga. Dan itu akan kita lakukan sebagai bagian dari protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi tolong dicatat, pada tanggal 13 Desember kita akan memulai ibadah on-site kita di Kelapa Gading, di Pegangsaan 2 nomor 138 untuk jemaat CCC yang berusia muda,
ya yang tidak di dalam usia-usia berisiko boleh menghadiri, dan kita nanti akan memberikan pengumuman lebih lanjut baik melalui sosial media maupun melalui WhatsApp dan sarana-sarana lain yang kita bisa pergunakan. Terpujilah nama Tuhan. Pada minggu keempat ini kita akan melihat, kita sudah masuk ke dalam tema-tema keluarga, dan kalau bulan kemarin kita masih membahas dari bagian perjanjian lama, pada bulan November ini kita sudah masuk di perjanjian baru, dan kita akan melihat beberapa karya Tuhan yang dilakukan, yang dinyatakannya di dalam keluarga-keluarga, ya. Dan kita akan melihat secara khusus bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang dibawa oleh ayahnya. Adapun kisah ini diambil dari Matius 17 ayatnya yang ke-14 sampai ke-21. Kita akan melihatnya dan kemudian akan membacanya bersama-sama. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat di dalam ayat yang ke-21, kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada bagian-bagian firman Tuhan yang diberikan tanda kurung seperti itu tandanya bahwa ayat ini tidak ditemukan di dalam manuskrip-manuskrip yang awal, yang asli, dan ini ada ditemukan hanya di manuskrip-manuskrip yang belakangan usianya. Oleh sebab itu, kita boleh meragukan keabsahannya, karena bisa jadi ini hanya berupa tambahan saja, ya. Tetapi di sini dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, dari teks yang kita baca di Matius ini, secara garis besar kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, ya, atau yang dikenal dengan epilepsi. Ini suatu penyakit yang diderita oleh sekitar 1% penduduk bumi, ya, atau sekitar 65 juta penduduk bumi, dan terjadi akibat ada aktivitas abnormal gelombang otak, ya, yang berpindah-pindah di antara kedua hemisfer, ya, otak kiri dan otak kanan. Gelombang listrik itu berpindah-pindah, ya, karena abnormal jadi dia berlompatan, dan itulah yang kemudian menimbulkan gejala-gejala seperti orang kejang-kejang, ya, dan bahkan sampai kehilangan kesadarannya, ya. Jadi secara garis besar itulah yang terjadi ketika seorang menderita sakit ayan. Nah, kalau kita hanya membaca dari satu sudut pandang saja, yaitu sudut pandang Matius ini, maka kita akan melihat ini sebagai suatu peristiwa di mana ada seorang ayah yang membawa anaknya yang sakit kepada murid-murid, ya, murid-murid Tuhan Yesus, dan kemudian rupanya murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat menyembuhkan anak ini, ya. Sehingga akhirnya kemudian sang ayah datang kepada Tuhan Yesus, menghampiri Tuhan Yesus dan memohon pertolongan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau mendoakan dan menyembuhkan anak ini. Dan seperti kalau kita membaca buku-buku cerita di mana tokoh utamanya
biasanya menang di akhir, ya kan? Mungkin awalnya kalah tapi di akhir dia menang biasanya. Kita bisa memiliki ekspektasi bahwa Tuhan Yesus kemudian berhasil menyembuhkan anak muda ini, ya, anak muda yang sakit ayan ini. Jadi pesan dari cerita yang kita baca kemudian adalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. End of story, that's it. Tapi bagaimana kalau kita melihat secara lebih lengkap, secara lebih menyeluruh? Alkitab sejauh yang saya baca kerap memisahkan antara penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh faktor alami dengan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gangguan roh jahat. Ya. Dan saya rasa disinilah pentingnya untuk kita membaca dan mempelajari firman Tuhan secara sungguh-sungguh dan kemudian berusaha untuk membandingkan suatu cerita, suatu kisah yang dituliskan di dalam salah satu kitab Injil, kita bandingkan dengan kisah yang sama yang diceritakan oleh penulis kitab Injil yang lain. Ya, jadi kalau Matius menulis tentang suatu peristiwa, kita bandingkan peristiwa yang sama yang dikisahkan oleh Markus, peristiwa yang sama yang dikisahkan oleh Lukas, dan peristiwa yang sama yang dikisahkan oleh Yohanes. Adakah perbedaan atau apakah ada yang melengkapi kisah yang pertama kita baca? Ya, dan di sini saya melihat ada suatu semangat ya untuk saya mempelajari firman Tuhan. Karena ketika saya membandingkan dan saya berusaha menggali seperti itu, saya bisa menemukan ada lebih banyak aspek di dalam cerita ini yang bisa kita gali, yang bisa kita pelajari bersama-sama. Itu sebabnya kenapa saya mau mengajak saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca dari kitab Markus. Markus pasalnya yang ke-9. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Coba tolong saudara perhatikan, tidak disebutkan mengenai ayannya di sini, tetapi langsung disebutkan mengenai kerasukan roh. Ayat 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri.
Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi saudara bisa membandingkan ya, ayat yang diberikan tanda kurung di belakang dengan ayat yang dituliskan di dalam Markus 9 ini. Dan supaya saudara juga tahu, kitab Markus diyakini oleh para sejarawan adalah kitab Injil yang pertama ditulis. Ya, kitab Markus. Dan di sini dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, kita bisa lihat di sini Markus menjelaskan dengan lebih detail. Ya, bahwa penyakit yang diderita anak ini bukan penyakit ayan, tetapi gangguan roh jahat yang bermanifestasi seperti gejala penyakit epilepsi. Dan hal ini kemudian dipertegas dengan kesaksian Lukas yang adalah seorang dokter. Bahwa betul anak ini dirasuki oleh roh jahat yang menampilkan gejala seperti orang kena penyakit ayan. Wow, ternyata cerita ini tidak sesederhana yang kita pikirkan sebelumnya ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam poin yang utama, ada beberapa poin kecil yang bisa kita ambil dari cerita ini secara keseluruhan. Yang pertama, gangguan kuasa kegelapan bisa mempengaruhi manusia secara fisik. Ya, kita bisa membaca ini dalam firman Tuhan. Jelas diberikan contohnya, jelas dikatakan bagaimana kuasa kegelapan bisa mengganggu manusia secara fisik dan menimbulkan gejala seperti penyakit yang umum. Lalu bagaimana cara kita bisa membedakan apakah ini suatu penyakit yang ditimbulkan oleh gejala umum ya atau gejala-gejala alami dengan penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan kuasa kegelapan? Bagaimana cara kita membedakannya? Yang pertama-tama tentunya kita bisa berdoa dan kita bisa minta Tuhan untuk menolong kita mengerti, memahami, memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita pencerahan. Tetapi yang kedua, kita juga bisa menggunakan karunia roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya, yaitu karunia membedakan roh. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Di sini saya ingin menekankan bahwa di dalam situasi-situasi kehidupan kita ada hal-hal yang membuat kita begitu membutuhkan karunia-karunia roh yang disediakan oleh Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Akan tetapi sayangnya mungkin hanya aliran kita saja ya, yaitu aliran Pantekosta dan aliran karismatik yang berusaha untuk mengeksplor karunia-karunia roh ini dalam kehidupannya. Jadi saya ingin mengencourage setiap orang yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini untuk mulai berpikir bahwa ternyata karunia roh itu sesuatu yang sangat saya butuhkan di dalam kehidupan saya. Dan saudara akan mulai meminta untuk Roh Kudus memberikan karunia roh itu dalam hidup saudara. Itu poin yang pertama, poin kecil ya, poin kecil. Yang kedua, kalau kita melihat dari kisah di dalam Markus ini, anak ini kemungkinan besar sudah berusia remaja. Ya, seorang anak muda. Karena di dalam Markus 9 ayat 21, sang ayah memberi kesaksian bahwa anak ini sudah mengalami gangguan roh jahat dari sejak dia kecil. Dan ini juga berarti bahwa gangguan roh jahat ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kenapa poin ini penting? Nanti kita akan lihat. Saya akan jelaskan nanti. Yang ketiga, murid-murid mengalami bahwa doa yang mereka naikkan tidak terkabul atau tidak terjawab. Kesembuhan yang mereka doakan tidak terjadi. Sounds familiar? Ini adalah suatu peristiwa yang kerap dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya, doa yang tidak terkabul. Padahal kita di dalam pikiran kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan padahal saya
sedang tidak berdoa untuk memuaskan hawa nafsu saya sendiri atau keinginan daging saya sendiri. Saya tidak sedang berdoa meminta suatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan, saya lagi berdoa mohon supaya Tuhan menyembuhkan seseorang ya, menyembuhkan dari sakit penyakit atau mengusir roh jahat. Kenapa Tuhan Engkau tidak mengabulkan doaku? Ya, mungkin yang saudara doakan juga hal-hal yang lain selain daripada mendoakan sakit penyakit. Dan saudara merasa ini bukan sesuatu hal yang buruk untuk didoakan. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Untuk mengeksplor jawaban-jawaban dari pertanyaan seperti ini, rasanya saya bisa khotbah sampai sore, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya ingin stick to the situation at hand, ya, fokus kepada jawaban yang diberikan di dalam konteks cerita yang sedang kita baca pada saat ini. Doa murid-murid tidak dikabulkan karena mereka kurang beriman. Bapak Ibu Saudara bisa garis bawahi itu, bisa catat, bisa garis bawahi itu, doa murid-murid tidak dikabulkan karena mereka kurang beriman. Pertanyaan berikutnya, mesti punya iman yang seperti apa? Dalam pandangan saya, iman yang dibutuhkan adalah iman yang muncul dan berakar dalam kedekatan hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi bukan semata-mata karena mereka berpuasa, jadi imannya kuat. Bukan iman yang memaksa Tuhan untuk harus mengikuti keinginan kita. Tetapi justru iman yang muncul dari kepasrahan kepada kehendaknya. Ya. Saya rasa itu sebabnya kenapa di dalam bagian akhir dari perikop ini, Tuhan Yesus berkata jenis ini atau jenis roh jahat ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kalau saya menerjemahkan ini, saya akan berkata ini jenis roh jahat ini tidak dapat diusir dengan menengking-nengking. Dengan berseru-seru, dengan suara keras berteriak menyuruh dia keluar. Kalau saudara baca ya Tuhan Yesus memang juga menegur dengan keras. Supaya roh jahat itu keluar dan roh jahat itu keluar. Tapi bukan itu yang membuat roh jahat ini keluar. Roh jahat ini hanya dapat diusir dengan doa yang penuh kepasrahan dan kepercayaan bahwa Bapa tahu cara yang terbaik mengabulkan doa kita. Dan sekarang saya ingin masuk ke dalam poin utama khotbah saya pada pagi hari ini. Saya ingin kita bersama-sama fokus kepada bagian cerita bahwa ada seorang ayah yang memiliki anak sematawayang. Ini anak sematawayang. Tahu dari mana? Kalau kita baca di dalam kitab Lukas, di situ dikatakan bahwa ayah anak ini berseru, inilah anak saya satu-satunya. Jadi kita bisa tahu dari 3 bagian cerita yang dikisahkan oleh orang yang berbeda, cerita ini secara lengkap kita punya gambarannya. Ayah anak ini membawa anak yang sudah mengalami sakit ya, yang diakibat oleh serangan roh jahat selama bertahun-tahun. Salah seorang anak muda dari gereja yang saya layani dulu juga punya penyakit epilepsi. Dan saya masih ingat jelas bagaimana malam-malam saya harus bergegas ke rumah sakit. Karena ketika dia terkena serangan kejang-kejang, dia sedang dibonceng oleh kakaknya naik motor. Sehingga dia jatuh. Dan harus dibawa ke rumah sakit. Saya juga ingat jelas bagaimana ketika di kantor gereja tiba-tiba anak ini mengalami serangan kejang-kejang. Dan sang kakak harus menahan baik kepala si adik
maupun lidahnya harus ditahan supaya tidak tergigit. Anak muda ini juga nggak boleh nyetir mobil, ya, karena selalu ada risiko dia mendapat serangan ketika sedang berada di jalan. Ini adalah penyakit saraf yang paling umum dialami orang dan sangat berpotensi membahayakan jiwa. Jadi saya sedikit banyak mengerti kesedihan dan keputusasaan sang ayah ketika melihat roh jahat melemparkan anaknya ke dalam api ataupun ke dalam sungai melalui serangan kejang-kejang itu. Mungkin beberapa kali anak ini hampir mati tenggelam, saudara. Karena sang ayah jelas di dalam ayat 22 dia berkata bahwa roh jahat itu hendak membinasakan anaknya. Dia mungkin telah mencoba segala macam cara di dalam batas-batas kemampuannya untuk menyembuhkan anak ini tetapi tanpa hasil. So I understand the desperation in his heart ketika dia memohon kepada Yesus, tolonglah kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ini seruan yang saya yakin seringkali Anda semua pernah naikkan kepada Tuhan. Bahkan mungkin saat ini sedang Anda naikkan kepada Tuhan. Doa-doa penuh tangisan, doa-doa penuh keputusasaan, doa-doa yang mungkin hanya berani Anda naikkan ketika seisi rumah sudah tidur. Karena Anda tidak ingin mereka mendengar tangisan Anda. You're crying, Lord, have mercy on us and help us. Kasihanilah kami dan tolonglah kami ya Tuhan. Saya juga mengerti bahwa sang ayah ini telah berulang kali berharap dan kecewa. Berharap kepada pengobatan ini dan itu tanpa hasil. Berharap mungkin dia ke dukun ini, ke dukun itu. Sekali lagi tanpa hasil. Bahkan beberapa menit yang lalu dia baru saja berharap dan dikecewakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Hatinya tentu sangat rapuh dan sebagai manusia sulit bagi dia untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari murid-muridnya. Itu sebabnya dia berkata, jika engkau dapat, tolong digarisbawahi kata-kata itu. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Di dalam pengalaman pelayanan saya, terutama yang menyangkut mendoakan orang-orang yang kerasukan setan, ada sebuah prinsip yang saya temukan bahwa kuasa gelap itu akan lebih cepat diusir keluar ketika orang yang dirasuk setan memiliki iman di dalam hatinya sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bahwa Yesus berkuasa untuk membebaskan dia dari ikatan kuasa kegelapan ini. Ya. Jadi iman yang timbul dari dalam hatinya itu akan memberi dia otoritas untuk berkata, sekarang aku adalah milik Tuhan, engkau tidak lagi punya tempat di sini, hanya engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika doa yang lahir dari iman yang muncul dari dalam hatinya itu diutarakan keluar, maka setan itu akan lebih cepat pergi. Karena mustahil bagi seseorang untuk berkata, aku adalah milik Kristus kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kalau saya menekankan bahwa anak ini kemungkinan besar sudah berusia remaja, sudah cukup dewasa untuk berpikir dan mengerti. Seharusnya Tuhan Yesus bisa membimbing anak ini untuk, ya kamu percayalah kepadaku bahwa aku sanggup untuk menolong engkau. Ya. Tetapi kita baca, Tuhan Yesus sama sekali tidak bertanya kepada anak ini. Dan cerita ini juga tidak menjelaskan bahwa apakah anak remaja ini punya iman kepada Tuhan Yesus atau tidak. Enggak. Yang ditanya adalah ayahnya. Dan dengan tegas Tuhan Yesus berkata kepada sang ayah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Dan untuk menjawab hal itu sang ayah kemudian berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lucu ya, satu kalimat yang kontradiktif sebetulnya. Tapi saya ingin Anda menyoroti bahwa sang ayah jujur berkata bahwa dia tidak percaya. Bukan kurang percaya ya, dia tidak percaya. Dia jujur. Dan di situ dia berkata, Tuhan, justru karena aku gak percaya, aku butuh pertolongan Tuhan. Dan saat ini aku mengambil posisi, aku mau percaya. Dan untuk menutup khotbah hari ini, saya mau bicara kepada setiap orang tua, khususnya kepala-kepala keluarga yang mendengarkan khotbah saya pada pagi hari ini. Dari beberapa poin yang sudah saya gambarkan tadi, saya ingin berbicara kepada para kepala keluarga yang mendengarkan pada pagi ini. Imanmu kepada Tuhan bisa mengubah situasi di dalam kehidupan anak-anakmu. Kita sudah masuk ke dalam bulan-bulan yang berbicara mengenai keluarga. Keluarga anak-anak Tuhan. Dan hari ini saya mau menyoroti iman seorang kepala keluarga. Dari kisah yang sudah kita baca, jelas membuktikan bahwa iman saudara bisa melepaskan anakmu dari kuasa kegelapan. Iman saudara kepada Tuhan dapat menyembuhkan anak-anakmu dari ikatan sakit penyakit. Imanmu kepada Tuhan dapat memanggil anak-anakmu kembali dari jalan mereka yang salah. Anak-anakmu adalah titipan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau punya otoritas ilahi atas kehidupan mereka. Mungkin selama ini engkau sudah merasa putus asa dan engkau berkata, aduh anak-anakku sudah dewasa. Mereka masing-masing sudah punya pikirannya sendiri dan mereka udah gak mau lagi dengar omongan saya. Saya mau katakan pada pagi hari ini, jangan menyerah. Berserulah kepada Tuhan. Katakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup melakukan bagi anak-anakku hal-hal yang selama ini aku rindukan dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Iman saudara ternyata punya kuasa untuk kehidupan anak-anakmu. Iman saudara sebagai seorang kepala keluarga punya kuasa atas kehidupan anak-anakmu. Karena mereka ada di dalam otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua, mungkin selama ini engkau berulang kali kecewa. Doa-doamu banyak yang tidak terkabul. Sehingga kau tidak berani percaya bahwa Tuhan akan menjawab doamu yang ini. Ya. Nah, sekali lagi saat ini saya tidak berbicara tentang sakit penyakit yang terjadi secara alami. Ya, saya bukan bicara tentang hal itu. Tapi dalam hal ini, sakit penyakit yang alami, terutama bagi penyakit-penyakit yang sifatnya terminal ya. Kalau kita mau berdoa untuk hal-hal yang sakit penyakit seperti itu, kita harus selalu berdoa dan berserah agar kehendak Tuhan yang terjadi. Entah anak kita akan sembuh ya, atau orang yang kita doakan entah mereka akan sembuh, atau Tuhan mau panggil mereka pulang, itu semua kita kembalikan kepada kehendak Tuhan. Terkhusus untuk sakit penyakit yang memang terjadi secara alami. Itu bukan menandakan kekurangan iman, tapi menandakan kepasrahan kita kepada kehendak Tuhan.
Akan tetapi saya sedang berbicara kepada para orang tua yang tahu, yang mengerti bahwa anak-anaknya sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Anak-anaknya sedang menjauh dari Tuhan. Anak-anaknya sedang hidup berkubang di dalam dosa. Kalau saudara merasa agak menyerah dengan situasi seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun untuk ketidakpercayaanmu. Dan katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Ambil otoritas ilahi yang diberikan Tuhan sebagai orang tua mereka. Dan hardik setiap kuasa kegelapan itu agar melepaskan anak-anakmu dari cengkeramannya. Mungkin ada sikap-sikapmu yang Tuhan ingin supaya engkau ubah. Ya. Sebelum anak-anakmu berubah, mungkin Tuhan ingin agar ada sikap-sikapmu yang harus diubahkan terlebih dahulu. Ikuti apa yang Tuhan mau. Mungkin saudara masih harus berdoa. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada dalam beberapa situasi mungkin saudara akan dipanggil pulang terlebih dahulu. Tetapi yakinlah bahwa setiap doa yang saudara naikkan bagi anak-anakmu tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan melepaskan mereka dan Roh Kudus akan membawa mereka untuk datang percaya, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Ini adalah kuasa dan doa seorang kepala keluarga yang beriman kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, saya mau mengajak setiap kepala keluarga, khususnya yang punya anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang sudah berkeluarga, anak-anak yang sudah keluar, lepas dari rumah. Mereka yang sibuk menjalani kehidupannya sendiri-sendiri. Dan saudara tahu bahwa anak-anak saudara tidak sedang hidup di jalannya Tuhan. Apapun alasannya, apapun penyebabnya. Saudara mungkin sudah pernah berdoa. Cukup lama saudara berdoa. Tapi karena saudara melihat tidak ada perubahan sama sekali, saat ini saudara-saudara berhenti berdoa. Dan saudara sudah tidak mau lagi berdoa. Saya berdoa agar bagian firman Tuhan yang saudara baca pada pagi hari ini akan membangkitkan iman saudara. Karena firman Tuhan ini jelas berkata, iman seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya, didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Anak-anakmu bisa dipanggil kembali ke jalannya Tuhan. Mari kalau saudara mau berdoa pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mau mengajak seluruh kepala-kepala keluarga untuk saat ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara ambil otoritasmu sebagai seorang kepala keluarga. Ucapkan berkat dalam kehidupan anak-anakmu. Ucapkan berkat itu. Dan kemudian jika engkau tahu ada hal-hal yang dilakukan oleh anak-anakmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang saat ini mereka sedang berjalan di jalan yang salah. Mereka sedang menjauh daripada Tuhan. Doakan mereka dan tarik mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doakan itu di alam roh, saudara melihat bahwa saudara sedang menarik mereka datang kembali kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulai berdoa saat ini saudara, mulai berdoa. Kepala-kepala keluarga mulai berdoa saat ini. Kalau engkau punya anak-anak yang masih kecil, tidak apa. Berdoa, doakan, tumpangkan tanganmu di atas kepala mereka. Doakan mereka. Doakan mereka supaya mereka tetap di jalannya Tuhan. Biar mereka menemukan Tuhan. Ketika mereka mulai beranjak dewasa, mereka menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Dan mereka akan setia untuk mengikut Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari Tuhan, Engkau dengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa pada saat ini ya Tuhan. Bagi anak-anak mereka ya Tuhan, bagi keluarga mereka ini ya Tuhan, mereka sedang berdoa. Karena mereka tahu mereka perlu melakukan ini. Mereka perlu memiliki iman ini bahwa Tuhan Engkau akan membawa kembali anak-anak mereka datang kepada Tuhan. Khusus untuk anak-anak yang sudah berjalan jauh daripada Tuhan. Mereka yang sudah melupakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan supaya Engkau memanggil anak-anak ini datang kembali kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamatkanlah, selamatkanlah ya Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk mencengkeram kehidupan mereka, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Engkau lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Shandaralamasi. Bapa, kerinduan kami, isi hati kami adalah agar keluarga-keluarga kami semua ikut Tuhan, setia menyembah kepada Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang militan, anak-anak Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kami ingin keluarga-keluarga kami Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang solid, yang kuat di dalam Tuhan. Yang menjadi saksi bagi banyak orang-orang lingkungan sekitarnya. Kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mau berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga di sisi-sisi. Berkat-Mu mengalir atas setiap keluarga. Berkat-Mu mengalir atas setiap keluarga dan khususnya kepada setiap kepala keluarga ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biarlah iman mereka ditumbuhkan. Bahwa mereka diberikan otoritas untuk suatu maksud dan suatu tujuan. Agar anak-anak mereka ikut di jalannya Tuhan. Mereka tidak akan mengesampingkan kewajiban ini dengan alasan bahwa mereka tidak bisa. Otoritas sudah diberikan, tugas sudah diberikan. Yang mereka perlu lakukan adalah percaya bahwa Tuhan Engkau akan menolong mereka. Tuhan Engkau akan melakukan bagian-Mu. Bagaimana caranya Tuhan, terserah Tuhan. Tapi setiap orang tua ini akan mengambil waktu mereka berdoa bagi setiap anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu hari ini mengubahkan kami, membuka wawasan kami, membuat kami mengerti apa rencana Tuhan bagi setiap keluarga di sisi-sisi. Apa rencana Tuhan? Karena Tuhan ingin setiap keluarga di sisi-sisi boleh menjadi teladan. Karena mulai dari orang tua sampai ke anak-anak, semua setia mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah, berkatilah, berkatilah ya Tuhan. Dan kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang akan muncul dari doa-doa yang dijawab. Doa-doa anak-anak-Mu yang dijawab oleh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Yang sudah mengubahkan kami, sudah menguatkan kami dan meneguhkan hati kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah berfirman ke dalam kehidupan kami. Firman yang hidup, yang berkuasa. Yang sanggup melakukan segala perkara. Seperti apa yang Tuhan inginkan bagi firman-Mu
untuk bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Di akhir acara ibadah ini saya ingin berdoa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Trinitas yang menyertai kita semua. Bukan saja di samping kita tetapi di atas, di depan, di belakang, di dalam kita, di dalam seluruh kehidupan kita. Menyertai kita, memampukan kita, mempengaruhi kita, menolong kita, memastikan untuk kita bisa mencapai rencana-rencananya yang indah di dalam kehidupan kita. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali di awan-awan. Mari kita semua yang percaya, kita bersama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.